Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Desti Julianti, NPM 19.190. Di sini saya akan memaparkan materi tentang UAS asuransi yang berjudul Upaya Hukum yang dapat dilakukan pemegang polis untuk menuntut pertanggungjawaban dari PT Kresna Life atas terjadinya gagal bayar perusahaan yang merugikan konsumen. Yang pertama, ada latar belakang, yaitu perasuransian adalah istilah hukum atau legal term yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata asuransi. Asuransi merupakan lembaga keuangan bergerak di bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan berkembangnya era teknologi modern ini, menjadi tantangan bagi setiap pihak untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat bersaing. Seperti sekarang ini, berbagai problematika datang silih berganti mempengaruhi alur perkembangan dari setiap bagian, tidak terkecuali perusahaan asuransi. Dalam praktiknya, debitur atau perusahaan asuransi terkadang lalai dalam memenuhi kewajibannya atau membayar polis asuransi kepada kreditur atau pemegang polis. Kelalaian debitur ini terkadang disebabkan oleh faktor kesengajaan atau ketidakmauan atau faktor keterpaksaan atau ketidakmampuan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terdapat dua cara penyelesaian, yaitu melalui penundaan pembayaran dan kepayilitan. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutang dengan memberikan rencana pembayaran atau composition plan terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Permasalahan ini dimulai pada hari Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2020, ketika PT Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis dari salah satu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau KID, yang telah jatuh tempo dengan alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Lalu pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, PT Kresna Asuransi Jiwa Kresna ini mengirimkan surat kepada nasabah yang isinya menyatakan tentang terjadinya keadaan memaksa atau force majeure, yaitu sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo tersebut hingga 10 Februari 2021. Selanjutnya, pada 18 Juni 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna mengirim surat selanjutnya yang menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah 50 juta dalam jangka waktu 7 hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian diundur lagi pada surat berikutnya hingga 3 Agustus 2020. Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku pengawas di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian mengambil tindakan dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT Asuransi Jiwa Kresna guna memastikan perusahaan membayarkan kewajibannya kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Adapun fakta hukum pada kasus Kresna Life ini. Yang pertama, PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life Insurance jadi sorotan karena menunda pembayaran klaim polis nasabah, khususnya produk Kalita. Penundaan pembayaran ini pertama kali disampaikan oleh manajemen kepada pemegang polis melalui surat pemberitahuan tentang terjadinya keadaan memaksa atau force majeure. Yang kedua, Kresna Life pun menyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban polis Kresnalin Investa atau Kalita dengan Protekto Investa Kresna atau PIK karena terdapat masalah likuiditas portofolio investasi atau underlying investment. Kurniadi menilai hal itu sebagai imbas krisis perekonomian dan pasar modal di Indonesia. Yang ketiga, ada Kresna Life juga yang akan menunda pembayaran manfaat investasi sesuai dengan ketentuan polis yang telah dijatuh tempo
mulai tanggal 14 Mei tahun 2020 sampai 10 Februari 2021. Perhitungan manfaat investasi dan tata cara pembayaran itu dilakukan pada 11 Februari 2021. Yang keempat, ada pada tanggal 18 Juni 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat selanjutnya yang menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah 50 juta dalam waktu 7 hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian diundur lagi pada surat berikutnya hingga 3 Agustus 2020. Hal ini membuat para nasabah selaku pemegang polis melaporkan PT Asuransi Jiwa Kresna kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku pengawas di sektor keuangan. Permohonan yang kelima, ada permohonan dari kantor hukum Beni Wulur SH dan Associates mewakili 15 pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna melalui surat tanggal 11 Agustus 2020 hal permohonan izin PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna. Yang keenam, ada seorang nasabah Kresna Life yang bernama Nuraila menilai hal tersebut janggal dan sangat meresahkan nasabah. Soalnya pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adapun identifikasi fakta hukum. Yang pertama, di mana kepastian hukum perlindungan konsumen asuransi. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam memenuhi hak agen asuransi sebagai pemohon pilot perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pilot secara langsung ke pengadilan niaga. Adapun penelusuran dokumen atau aspek legal research. Penelitian hukum normatif atau normatif legal research dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. 3 jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tendensial. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian PKPU seperti Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilotan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/2020 tentang buku pedoman penyelesaian perkara kepilotan dan PKPU, dan peraturan OJK Nomor 28/2015 teknik 2016. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran atau interpretasi. Adapun di sini alat analisis. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pada KUH Perdata ini diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia atau hukum privat. Yang di dalam kasus gagal bayar oleh Kresna Life ini telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kresna Life kepada para pemegang polisnya. Di dalam KUH Per ini, jika ada seseorang atau badan hukum yang telah mengikatkan dirinya dalam sebuah badan hukum, perjanjian dengan orang lain, dan salah satu di antara pembuat perjanjian itu tidak bisa melaksanakan prestasinya atau kewajibannya, maka tersebut telah melakukan tindakan wan prestasi. Hal ini pun sesuai dengan PT Kresna Life yang tidak bisa memenuhi prestasi pada pemegang polisnya. Oleh sebab itu, penulis memilih KUH Perdata sebagai salah satu sumber dari analisis yang akan dikaji. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terus meningkat dan dapat terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang menghadapi sehari-hari juga pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Maka dari itu, undang-undang ini mengatur bahwa objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah di Indonesia, dan penutupan objek asuransi tersebut harus memperhatikan
membuktikan optimalisasi kapasitas perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Dalam kasus gagal bayar oleh PT Kresna Life yang menjadi perusahaan asuransinya yaitu PT Asuransi Kresna Life dan tertanggungnya ialah para pemegang polis akibat dari gagal bayar asuransi yang dilakukan oleh Kresna Life ini, maka tentunya penulis perlu menganalisis dari sumber ini. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini adalah landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonominya pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis memilih Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sebagai salah satu alat analisis karena adanya kerugian yang dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dari kasus gagal bayar oleh PT Kresna Life. Kemudian di sini akan menjawab ulasan hukum. Yang pertama ada kepastian hukum perlindungan konsumen asuransi. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa, menjadi sorotan publik belakangan ini dalam 10 tahun terakhir. Rentetan kasus gagal bayar asuransi membuat cemas masyarakat. Apalagi kasus gagal bayar tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar, membuat citra publik terhadap industri asuransi runtuh. Kasus gagal bayar yang paling baru terjadi pada PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kasus Kresna menambah deretan kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami oleh nasabah PT Asuransi di Jiwasraya atau Persero. Pada tahun 2019, BPKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 50/2007 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen tahun 2017, menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu dari sektor prioritas. Krisis likuiditas yang terjadi di PT Asuransi Jiwa Rasya atau PT Kresna Life ini bersama Bumi Putra dan juga pada akhir PT Asuransi Kresna Life ini adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen. Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi PKN, Firman Tumantara, berpendapat bahwa kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari regulator. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh OJK. Firman ini menambahkan konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung atau perusahaan asuransi pada pasal 4 huruf DEH UU PK Junto pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan kewajiban bagi penanggung atau perusahaan asuransi memenuhi apa yang menjadi hak konsumen atau pasal 7 huruf A, F, G, UU PK, di mana UU PK sebagai payung hukum perlindungan konsumen. Kondisi penanggung atau perusahaan asuransi dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU tentunya tetap wajib memperhatikan kepentingan nasabah atau konsumen. Dengan kata lain, hak konsumen asuransi tidak boleh dirugikan dengan kondisi PKPU perusahaan asuransi guna menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen asuransi. Yang kedua, ada pertanggungjawaban otoritas jasa keuangan dalam memenuhi hak agen asuransi sebagai pemohon pilot perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pilot secara langsung ke pengadilan niaga. Pertanggungjawaban lain yang dilakukan oleh OJK adalah pertanggungjawaban publik. Hal ini sesuai dengan salah satu asas OJK, yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pertanggungjawaban publik umum
dilakukan oleh lembaga negara sebagai bagian dari pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis melalui bahan peradilan dan politik melalui Badan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanggungjawaban publik akan berkaitan dengan bagaimana lembaga dan perkara ini OJK melakukan tindakannya dalam membuat dan menggunakan instrumen-instrumennya seperti pembentukan peraturan, pembuatan keputusan, ketetapan, dan peraturan kebijaksanaan. Pertanggungjawaban publik ini oleh OJK umum dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam rapatnya, khusus Komisi 11 DPR dengan lingkup tugas di bidang keuangan dan perbankan. Pertanggungjawaban publik dilakukan dengan alasan bahwa undang-undang yang menjadi dasar setiap kewenangan pemerintah merupakan kristalisasi aspirasi rakyat atau demokrasi, dan undang-undang itu sendiri merupakan salah satu pilar negara hukum. Baik, untuk kesimpulannya, perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia pihak yang dirugikan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum demi terciptanya rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Nasabah Kresna Life ini sebagai pihak dirugikan tentunya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu ada dua, yaitu preventif dan represif. Preventif bertujuan mencegah pelanggaran, sedangkan represif bertujuan pemberian sanksi karena telah terjadi pelanggaran. Berkaitan dengan kasus Kresna Life, maka yang mengemukakan adalah perlindungan hukum represif karena sudah terjadi pelanggaran. Dalam suatu perjanjian, pasti menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pihaknya. Tanggung jawab hukum ini didasari pada perjanjian yang telah disepakati maupun dari undang-undang yang mengatur, yang mana dalam hal ini perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 secara jelas tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 garing SEOJK titik 03 garing 2016 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dan perusahaan asuransi. Yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan asuransi sebagai penanggung meskipun pada awal tertanggung merupakan nasabah dari bank. Yang terakhir ada rekomendasi dari penulis, yaitu yang dapat diberikan atau direkomendasikan oleh penulis kepada pemegang polis terkait dengan kasus gagal bayar oleh PT Kresna Life ialah untuk kedepannya alangkah baik-baiknya untuk lebih bijak dan selektif terkait pemilihan asuransi yang akan digunakan seterusnya mengingat terjadinya kasus gagal bayar ini. Kemudian mengenai perusahaan asuransi sendiri akan lebih bijak apabila kedepannya mengelola perusahaan yang lebih baik lagi. Kendati menghindari adanya kasus gagal bayar seperti Kresna Life ini, selanjutnya kepada para pemegang polis yang telah mengalami kerugian atas terjadinya kasus gagal bayar oleh PT Kresna Life ini, bisa mengajukan permohonan pilot apabila PT Asuransi Kresna Life ini tidak mendapati janji dalam perjanjian asuransi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.